Oke ya, kita lanjutkan untuk algoritma pembuatan garis untuk menggunakan algoritma Bresenham ya. Di bagian yang lalu kita belajar tentang algoritma DDA ya untuk membuat satu garis dari satu titik ke titik yang lain gitu. Nah, eh, Bresenham ini merupakan algoritma pengembangan ya dari DDA. Nah, masalahnya apa? Masalahnya begini. DDA itu secara umum sudah dapat menjawab masalah penggambaran garis ya. Tapi kalau kalian perhatikan ya di komputasinya itu masih mengandung perhitungan aritmatik yang secara analisis itu butuh sumber daya komputasi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada floating points di sana. Ya, ada pembulatan di sana. Ya, kalau kita lihat perhitungan slope-nya ya, misalnya x dibagi y dibagi delta y dibagi delta y dibagi delta x itu hasilnya bisa desimal ya atau floating points. Nah, itu kalau secara komputasi itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Nah, untuk itu algoritma Bresenham ini bisa digunakan ya yang cara kerjanya itu hanya pada bilangan integer saja ya. Perhitungan di dalamnya hanya melibatkan bilangan bulat. Jadi algoritmanya akan jauh lebih efisien begitu ya dibandingkan dengan DDA gitu ya. Nah, eh, algoritma Bresenham disebut juga midpoint line ya karena algoritma konversi penambahan nilai integer nanti dapat diadaptasi dengan untuk menggambar lingkaran. Jadi dengan menggunakan algoritma ini ya kita bisa menggambar lingkaran. Ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya kurang lebih sama ya seperti DDA. Yang pertama diletakkan pada titik awal ya x. Misalkan di sini titik awalnya xk, yk gitu ya. Maka di situ pixel yang pertama gitu, pixel pertama yang diletakkan. Nah, pixel berikutnya itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan pertama ya diletakkan di, bentar ya saya ubah jadi pixel dulu ya. Enggak deh, maaf. Ya, yang pertama pixel yang kedua itu diletakkan di sampingnya ya, diletakkan di samping sini atau diletakkan di kiri atas kanan atasnya ya. Jadi kemungkinannya hanya dua. Ya, ini asumsinya garisnya seperti ini ya, garis miring seperti ini ya. Garis miring, garis lurus seperti ini di mana gradiennya antara 0 sampai 1 ya. Untuk gradien di luar itu misalnya gradiennya negatif atau gradiennya di atas 1 nanti ada case khususnya ya. Nah, ini asumsinya adalah bahwa garis ini lurus ya, lurus gradiennya antara 0 sampai 1. Ingat ya, gradien 0 artinya garisnya lurus, tidak miring sama sekali ya. Kemudian gradien 1 garisnya membentuk sudut 45 derajat ya. Artinya setiap satu penambahan x itu akan ada satu penambahan y gitu ya. Satu penambahan x, satu penambahan y. Nah, itu konsep gradien ya. Nah, jadi ketika titik pertama diletakkan, maka titik berikutnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya berada di x plus 1, y, y-nya tidak bertambah, ya, atau x plus 1, y plus 1. Ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama titiknya di sini atau kemungkinan kedua titiknya di sini. Nah, titik-titik ini meletakkan di sini atau di sini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh besarnya gradien gitu ya, besarnya gradien. Eh, Semakin gradien itu besar ya, semakin gradien itu mendekati satu, maka titik berikutnya itu pasti ada di y plus 1 ya, y plus 1. Kalau gradiennya eh, semakin kecil ya, semakin mendekati 0 gitu, semakin mendekati 0, maka titik berikutnya itu ada di y gitu ya, ada di garis yang sama ya, titik yang sama dengan titik sebelumnya ya. Nah, jadi algoritmanya bagaimana ya algoritmanya? Sebenarnya ada ceritanya ya, ada cerita lengkapnya gitu ya, bahwa ini error di sini dihitung gitu ya, di sini juga dihitung gitu. Tapi kurang lebih ya summary-nya seperti ini.
Yang pertama menentukan dua titik ya, x0, y0 dan x1, y1 ya. Nah, kemudian yang dihitung ada beberapa. Yang pertama yang dihitung delta x, yang kedua yang dihitung delta y, yang ketiga yang dihitung 2 kali delta x ya, 2 delta x ya. Yang ketiga 2 delta y dikurangi 2 delta x ya. Jadi ada empat perhitungan ya. Delta x, delta y, 2 delta x dan 2 delta y min 2 delta x ya. Nah, kemudian kita hitung D ya. D itu apa? D itu adalah 2 delta y dikurangi delta x ya. 2 delta y dikurangi delta x ya. 2 delta y-nya berapa? Ini kita bisa hitung ya. 2 kali delta y dikurangi delta x ya. Nah, sekarang untuk setiap xk sepanjang jalur garis dimulai dengan k sama dengan 0. Kita akan membuat satu perulangan mulai dari k sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai kapan? Sampai nilai dari xk itu sama dengan x1-nya ya. Kita mulai dari x0 ya. Ingat ya, tadi x-nya selalu ditambah ya. Mulai di x0, kemudian x0 plus 1, kemudian x0 berikutnya, x0 berikutnya, x0 plus berikutnya ya. Jadi nilai x-nya akan selalu bertambah ya. Ingat ya, nilai x-nya selalu bertambah 1. Nah, dari itu kita lakukan perulangan mulai dari x0 sampai dengan xk ya. x0 sampai dengan x1 gitu ya. Nah, kemudian dicek ya. Jika nilainya dk kurang dari 0, dk tadi apa? Dk itu ini ya. Ini nilai awalnya ya. Mulai k sama dengan 0 ya. Berarti ini d0 2 delta y dikurangi delta x ya. Jika dk ini penentu ya. Penentu apakah titiknya diletakkan di sampingnya atau diletakkan di kanan atasnya. Ya. Jika dk kurang dari 0, maka x berikutnya akan selalu ditambah 1, dan titik y-nya nggak perlu ditambah. Artinya diletakkan di satu baris yang sama dengan titik sebelumnya. Gitu, ya. Kemudian kita hitung lagi dk berikutnya adalah rumusnya adalah dk ditambah dengan 2 delta y. Ya, dk ditambah dengan 2 delta y. Ya. Nah, kalau ternyata dk-nya lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, maka titik berikutnya adalah di x. X-nya selalu nambah ya. X berikutnya di samping kanannya dan Y-nya di atasnya. Ya. Jadi titik berikutnya ada di sini. Ya. Kalau DK-nya kurang dari 0, maka titik berikutnya di sini. Ya. Kalau DK-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka titik berikutnya di sini. Ya. D dapat dari mana? D dapat dari ini. 2 delta Y dikurangi delta X. Ya. Nah, setelah titik diletakkan, DK ini diupdate. Ya. DK diupdate dengan cara DK plus 2 delta Y dikurangi 2 delta X. Ya. Kalau di sini update-nya DK plus 2 delta Y, kalau di sini update-nya 2 plus DK plus 2 delta Y min 2 delta X. Nah, ini semua diulang sampai kapan? Sampai ketika nilai dari X-nya, ya, nilai dari X-nya, nilai dari X di sini itu sama dengan X1. Begitu, ya. Sudah menjadi akhir dari titik akhirnya gitu ya. Oke ya, coba kita lihat ya. Kita mau gambar garis 10,10 dan 17,16 ya. Titik awal 10,10 ya. Kemudian titik akhirnya 17,16 ya. Kita hitung delta x-nya, delta x berarti x1 min x0, x1 dikurangi x0 7 ya. Delta y1 dikurangi y0, y1 ya, y1 dikurangi y0 10 ya. Jadi dikurangi 10. 16 kurangi 10 6 ya. Sehingga kita mendapatkan D. D tadi rumusnya ya. 2 delta Y dikurangi delta X ya. 2 delta Y. Nah, ini 2 delta Y berarti 12 dikurangi delta X 7 ya. D-nya adalah 5. Nah, karena D-nya itu lebih besar dari 0 ya. Ini nanti diulang ya, langkahnya diulang terus karena D-nya lebih besar dari 0,
maka berikutnya adalah kita menggambar pada X di sampingnya ya. Ini increment X ya. X-nya di sampingnya, X plus 1, kalau D-nya lebih besar dari 0, berarti di sini ya. Di sini ya, D-nya lebih besar dari 0, digambar X plus 1, Y plus 1. Kemudian D-nya diupdate jadi D yang lama ditambah dengan 2 delta Y dikurangi 2 delta X ya. Bentar ya, ini typo deh, typo ya. 2 delta Y, jadi D yang sekarang 5 ditambah dengan 2 delta Y. 2 delta Y-nya berarti 12 ya, 2 delta Y-nya 12 dikurangi dengan 2 delta X. 2 delta X-nya adalah 2 delta X-nya adalah 14 gitu ya. Kita lihat perhitungan selengkapnya di sini ya. Ini D ya, D. Jadi mula-mula titik awal ya, titik awal 10,10 ya, titik awal 10,10, kemudian perulangan pertama dapat D5 ya, D5 berarti kalau D-nya lebih besar dari 0, maka yang dilakukan adalah titik berikutnya di X plus 1 dan Y plus 1 ya, titik berikutnya di 11,11 ya. Kemudian perulangan berikutnya kemudian diupdate nilai D-nya ya. Nilai D-nya diupdate menjadi 5 ya, 5 ditambah dengan 2 delta Y. 2 delta Y tadi delta Y-nya 6 ya. 5 ditambah 2 delta Y 12, 17 ya. 17 dikurangi dengan 2 delta X. Delta X-nya 7 berarti 14 ya. 17 dikurangi 14 3. Nah, sekarang D yang baru adalah 3 ya. D yang baru 3, maka di perulangan berikutnya karena D-nya lebih besar dari 0, titik berikutnya di X plus 1 dari 11, 12, dan Y plus 1, 12. Ya. Kemudian diupdate lagi nilai D-nya. Ya, nilai D-nya sekarang jadi 3 di sini ya, karena D-nya lebih besar dari 0, 3 ditambah 2 delta Y, delta Y-nya tadi 6, berarti 3 ditambah 12, ya, dikurangi 14, atau sama dengan 1, ya. Maka D berikutnya 1. Ya, karena dia 1, maka di perulangan berikutnya nilainya 12 tambah 1 dan 12 tambah 1, jadi 13,13. Lalu diupdate lagi nilai D-nya. Ya, nilai D-nya diupdate lagi dengan menggunakan rumus ini, karena masih D-nya lebih besar dari 0, maka akan mendapatkan nilai D min 1. Ya, ketika nilai D-nya min 1, maka titiknya yang ditambah hanya titik X, sementara Y-nya tetap 13. Gitu. Ya, nah ini diulang terus begitu. Ya, diulang terus sehingga menghasilkan titik akhir 17,16 gitu. Ya, ini adalah algoritma pembentukan line dengan present time. Ya, kalau kalian perhatikan di sini sama sekali tidak menggunakan operasi pembagian. Ya, sama sekali tidak menggunakan operasi pembagian. Tidak ada juga floating points atau desimal. Ya, semuanya menggunakan integer gitu. Ya, nah kita akan coba untuk di Python-nya ya. Kita akan coba di Python-nya. Nah, seperti ini ya. Kemarin kita sudah sampai di bagian yang lalu tentang draw DDA ya. Draw DDA kita bisa menggambar ya. Kita bisa menggambar misalnya 10,20 gitu ya. Hasilnya bentar ya. Ini ada yang perlu kita perbaiki ya. Ada yang perlu kita perbaiki. Ya, ada satu langkah yang masih kurang pas ya. Jadi di bagian ini ya, di bagian ini di bagian yang lalu nggak ada absolutnya ya, nggak ada absolutnya. Nah, ini akan mengakibatkan kalau di sini nggak ada absolutnya, maka step ini nanti bisa negatif ya. Ingat kalau misalnya X2-nya ternyata lebih kecil atau di sebelah kiri dari X1 gitu ya, maka DX ini bisa negatif dan mengakibatkan nilai step bisa negatif. Apa akibatnya kalau stepnya negatif? Kalau stepnya negatif di loop atau di perulangan ini dia nggak akan dijalankan gitu. Ya, kenapa? Karena range ini kan artinya 0, step ya. Artinya 0 sampai, lah kalau stepnya negatif, di sini nggak akan pernah bisa, di sini nggak akan dijalankan gitu. Perulangan ini nggak akan muncul ya. Makanya kita perlu memberikan stepnya nilai absolut ya. Step di sini stepnya nilai absolut, dan
increment, demikian juga untuk increment x-nya ya. Dx dibagi dengan float step ya. Ini stepnya absolut ya. Jadi penambahan x itu, increment x itu bisa positif ya atau bisa negatif ya, nggak masalah gitu, ya. Nah, ditambahkan ini ya. Jadi kalau kalian di bagian yang lalu masih belum ada absolutnya, silakan ditambahkan ini. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi ya tentang DDA, kita sekarang membuat satu function ya, untuk membuat garis ya, draw line dengan menggunakan algoritma Bresenham ya. Saya tulis draw line Bresenham gini ya. Kayaknya kepanjangan deh. Ya, draw Bresenham gitu aja ya. Ya, begini. Parameternya sama ya, x1, x2, y1, x2, y2, kemudian konteks untuk apa? Konteks untuk menggambarkan, untuk memberitahu mau digambar di kanvas yang mana gitu ya. Nah, pertama kita definisikan dulu dx sama dengan x2 min x1 ya. Kemudian dy sama dengan y2 min y1. Saya besarkan ya supaya bisa lebih jelas ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan d ya. D itu apa? D awal itu adalah 2 kali dy dikurangi dx ya. 2 kali dy dikurangi dx. Kemudian kita gambar pixel yang pertama, draw pixel yang pertama di x1, y1 ya, konteks ya. Nah, muncullah titik pertama ya, titik pertama. Kemudian dari titik pertama ini kita lakukan perulangan ya. Perulangannya tadi adalah for k gitu ya. K-nya mulai di mana? K-nya mulai di titik x1, saya tambah 1 ya. Kenapa? Karena ini sudah digambar ya, di awal sudah digambar sampai titik x2. Nah, titik x2 juga sama ya, saya tambah 1 ya. Kenapa kok ditambah 1? Karena kalau cuman x2 aja gini, itu nanti akan perulangan ini akan selesai di x2, enggak, dia sebelum dia x2 dia selesai gitu ya. Jadi dia harus persis di x2 ya. Jadi di sini plus 1. Kemudian kita cek ya, jika D lebih besar dari 0, tadi kalau D-nya lebih besar dari 0 bagaimana? Yang pertama, nilai dari Y ditambah 1 ya. Y-nya saya buat variabel itu ya, Y sama dengan Y1, kemudian Y plus sama dengan 1 ya. Jadi kalau D-nya lebih besar dari 0, maka Y-nya ditambah 1, kemudian D-nya diupdate ya, D-nya diupdate, diupdate jadi D sama dengan D ditambah 2 kali dy ya, dikurangi 2 kali dx begini ya. Kemudian ya seperti ini ya. Kemudian else ya, kalau misalnya d-nya negatif ya, maka diupdate aja d-nya ya. D diupdate, jadi kalau d-nya negatif tadi, d itu sama dengan d ditambah 2 kali dy gini ya. Terakhir jangan lupa digambar pixelnya ya. Kalau nggak digambar pixelnya nanti garis cuman dihitung aja, terus nggak muncul apa-apa gitu ya. Yang pertama ini k ya, k, karena nilai x-nya akan selalu bertambah ya, nilai x-nya akan selalu bertambah. Kemudian di sini y, kemudian di sini konteks ya, konteks begini ya. Nah, sekarang kita coba untuk menggambar ya. Ini adalah gambar dari DDA 10,10,0,20 ya. Saya akan menggambar draw Bresenham ya tadi. Bresenham, draw Bresenham ya. Di titik katakan 10,10. Ingat ya, ini asumsinya adalah garisnya miring ya. Garisnya miring dengan gradien antara 0,1 ya. Saya gambar 30,30 ya. Kita lihat hasilnya. Oh, konteks ya. Ini ya, ini ya 10,10 di sini terus sampai 30,30 ya. 10,10 di sini, 30,30 di sini ya. Nah,
ada satu lagi yang perlu diperbaiki, yaitu di bagian draw pixel ya. Draw pixelnya kemarin tuh fill preserve gini ya. Dengan menggunakan fill preserve gini, ketika kita mengubah set source RGB-nya, maka keseluruhan dari rectangle itu akan berubah warnanya. Ya, tergantung dari RGB-nya apa. Nah, ini kita ganti aja menjadi fill begini ya. Kalau fill, maka kita bisa mendefinisikan ya seperti ini. Gini ya. Misalnya ini mau saya beri warna merah ya, RGB ya, maka kita akan bisa lihat dua warna yang berbeda. Ya, ini punyanya ini ya, punyanya DDA ya, punyanya DDA. Kemudian ini punyanya Bresenham ya. Misalnya kita gambar katakan eh, di posisi 20 begini ya, maka kita akan mendapatkan garis nah seperti ini ya. 10,20 sebentar. Ini ada yang salah nih. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Jadi 10,10 di sini, kemudian 20,30 ini 20 ya. Tapi bukan 30 gitu ya. Di sini 20, 30 itu mestinya di sini. Nah ya, ini ada yang salah. Kenapa? Ingat ya, kita asumsikan ya, Bresenham ini menggambar pada gradien 0 sampai 1 ya, alias garisnya benar-benar gradiennya kemiringannya 0 antara 0 begini sampai 1 begini ya. Ketika kita menggambarkan 20,30 ini gradiennya akan sudah lebih dari 1 ya, sudah lebih dari 1 akibatnya ini jadi nggak pas ya. Nah, kalau misalnya ini saya gambar katakan 50 begitu ya, 50,30 ini akan benar gitu. Nah, ini 50 di sini ya, 50. Nah, 50 di sini ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, ini 50, ini 30 di sini. Nah, ini benar gitu. Kenapa? Karena kemiringan dari garisnya atau gradiennya itu antara 0 sampai 1. Ingat ya, 0 itu tidak miring garisnya ya. Kalau 1 artinya pertambahan nilai X akan sama dengan pertambahan nilai Y. Satu kali X-nya ditambah, Y-nya juga ditambah 1. Ya. X-nya ditambah 1 lagi, Y-nya juga ditambah 1. Itu gradien 1. Ya. Nah, sehingga ya seperti ini ya. Jadi asumsinya adalah gradien antara 0 sampai 1. Ya. Nah, untuk itu bagaimana kita harus memperbaiki ya ketika gradiennya nggak satu, nggak antara 0 atau 1. Nah, ada beberapa skenario ya. Ada beberapa skenario. Yang pertama, jika gradien bernilai kurang dari 0. Ya, jika gradien bernilai kurang dari 0. Gradien bernilai kurang dari 0 itu maksudnya bagaimana? Ketika saya menggambar seperti ini. Di sini 50 ya, di sini 50 gitu ya. Kemudian di sini 30, 30. Nah, ini ketika saya gambar, maka posisi X1 dan Y1, X1 dan Y1 itu ada di 50,50 dan posisi X2, Y2 ada di 30,30 atau di atasnya. Ya. Ya, ini akan ini nggak apa-apa sebentar. Yang bermasalah ketika seperti ini. Nah, ya. Dengan bentuk seperti ini, maka ketika saya melakukan perhitungan terhadap dx dan dy ya, dx dan dy ini akan berakibat dx-nya positif, dy-nya negatif ya. Dx-nya 100 kurangi 50, dy-nya negatif 30 50 gitu. Ketika dia negatif seperti itu, maka akan menghasilkan gradien yang negatif. Nah, ketika gradien yang negatif seperti itu, bagaimana perlakuannya? Maka jika gradiennya negatif seperti itu, nilai y-nya akan bertambah bukan 0, 1, tapi 0 atau min 1. Ya, 0 atau min 1. Ya. Perhatikan di sini y-nya 50 dan x-nya 30. Maka nilai y-nya akan berkurang ya, berkurang sampai dia 30. Ya, nilai y-nya nggak bisa ditambah 1 kalau di sini ya. Kalau ditambah 1 nanti 51 kapan dia sampainya di sini gitu ya. Nah, kemudian ini jika gradien kurang dari 0 ya. Jika gradien lebih dari 1 ya, jika gradien lebih dari 1, maka
yang dijumlahkan adalah yang ditambah satu setiap kali iterasi. Kalau di sini adalah y-nya yang ditambah satu, maka ketika eh, eh, gradiennya lebih dari satu, ya, yang selalu ditambah satu adalah y-nya. Ya, yang selalu ditambah satu adalah y-nya, sedangkan x-nya itu antara 0 atau 1. Ya. X-nya, kalau yang di sini nilai x ya yang bertambah, x x1, x2, x1 terus berikutnya ditambah lagi, itu nilai x-nya yang ditambah. Nah, ketika gradiennya lebih dari satu, ya, gradiennya lebih dari satu, maka yang yang selalu bertambah adalah y-nya, sementara x-nya akan bertambah sesuai dengan kondisi d-nya, gitu, ya. Jadi ada beberapa kondisi ya untuk menyempurnakan Bresenham ini. Yang pertama, kondisi ketika gradien bernilai antara min 1 sampai 0 ya. Di kondisi ini min 1 sampai 0. Kemudian jika gradien lebih dari 1, yang ketiga adalah jika gradien kurang dari min 1. Ya, kurang dari min 1. Nah, untuk itu kalian sempurnakan ya fungsinya supaya ya dilengkapi fungsinya supaya bisa menggambar garis berikut ya. 20-20 di sini, kemudian 10-10 dia bisa menggambar garis di atasnya. Kemudian 20-20, 30-30 dia bisa menggambar garis di bawahnya. Kemudian 20-20, 10-30 dia bisa menggambar ke garis di bawah kiri ya, kiri bawah. Dan 20-20, 30-10 dia bisa menggambar garis di kanan atas ya, biru, garis biru ini. 20-20-nya di sini, 30-10-nya di sini gitu. Ya. Ini silakan dibuat ya, silakan dibuat, disempurnakan fungsi Bresenham ini. Kemudian kalian submit untuk assignment ya. Jadi ada dua yang kalian submit. Yang pertama untuk membuat fungsi rectangle, yang kedua untuk membuat fungsi Bresenham ini ya, dilengkapi dengan screenshotnya supaya kelihatan hasilnya. Gitu ya. Oke, silakan diselesaikan. Kalau kesulitan, silakan ditanyakan, didiskusikan di Teams ya. Kalau ada kesulitan ya. Saya akhiri materi untuk pembuatan garis ini sampai di sini. Sampai ketemu di materi berikutnya.